Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan eksperimen fisika dasar 2. Kali ini saya kira Anda sudah pernah bertemu juga dengan saya di semua kelas. Di pertemuan kedua ada video terkait dengan pengenalan alat gitu. Tapi saat ini karena di kampus juga masih pandeminya luar biasa dan makin merebak, jadi izinkan saya saat ini kami menggunakan masker bersama dengan kawan-kawan asisten yang membantu saya di sini. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil datanya yaitu terkait dengan pemantulan cahaya. Ini salah satu praktikum yang berdasarkan video, karena seperti yang Anda tahu bahwa praktikum kita ada dua mode. Mode pertama yaitu yang menggunakan VET yang sudah Anda lakukan 5 kali pertemuan, dan saat ini Anda sudah masuk ke dalam percobaan atau eksperimen menggunakan video. Nah, di depan Anda semua di sini ini ada settingan alat yang akan kami gunakan, yaitu terkait dengan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, cermin cekung juga bukan hal yang baru sebenarnya dalam kehidupan kita, terutama bagi Anda perempuan. Saya kira kalau Anda perempuan biasanya suka ngaca gitu ya. Nah, ada cermin datar, kemudian Anda juga terkadang melihat, oh kok menggunakan cermin ini wajah saya bisa kelihatan lebih besar. Nah, itu sebenarnya ada cermin cekung. Nah, di LKM pun kami sudah memunculkan sebuah contoh yang saya kira paling umum lah kita temukan gitu ya. Anda juga saya kira sudah pernah melihat itu ada parabola. Kalau Anda lihat bentuk parabola, kok bentuknya seperti itu? Kemudian berikutnya di bagian tertentu di depan parabolanya itu ada receivernya. Nah, mungkin juga kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa si bentuk receivernya atau posisi receivernya harus di situ? Apakah boleh di sembarang tempat? Jelas tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena penempatan si receiver itu sangat bergantung kepada bagaimana bentuk dari si parabolanya, yang tidak lain adalah bentuk pemantul cermin cekung. Gitu. Jadi itu adalah bentuk pemantul cekung. Nah, tapi dalam percobaan kali ini kita tidak menggunakan parabola seperti itu, teman-teman. Kita menggunakan cermin cekung. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan titik fokus dari si cermin cekung tersebut gitu. Nah, tadi kasusnya parabola, kalau teman-teman lihat, kenapa reseivernya di situ? Itulah titik di mana banyak gelombang yang datang itu difokuskan, dipusatkan pada satu titik tersebut. Itulah yang akan kita cari hari ini. Nah, untuk percobaan menentukan titik fokus dari cermin cekung, kita akan menggunakan dua metode. Metode pertama menggunakan konsep pemantulan, yaitu yang menggunakan alat yang di depan ini. Ya, saya kira juga Anda sudah tahu, Anda juga sudah belajar. Dan yang kedua, kita akan menggunakan sebuah alat yang juga sudah dijelaskan pada pertemuan kedua, itu namanya spirometer. Oke, teman-teman, mungkin bertanya-tanya juga, Pak, alatnya apa saja yang ada di depan sini? Gitu. Nah, saya akan tunjukkan satu persatu, tapi saya tidak akan menyebutkan. Gitu ya, Anda harus tahu, Anda harus mencari tahu kira-kira apa saja yang ada di depan Anda semua sekarang. Oke, yang pertama, teman-teman, tentu bahwa yang kita gunakan, ini ada sebuah cermin. Oke, nah, dilihat cerminnya bentuknya seperti ini. Nah, ini cermin apa? Bisa ketahuan sih dari tujuan percobaannya juga kan menentukan fokus cermin cekung. Jelas bahwa ini adalah cermin cekung. Nah, bagaimana ciri khasnya? Saya kira Anda juga sudah tahu semua. Dia melengkung ke bagian dalam. Oke, ini yang pertama. Yang berikutnya, teman-teman. Nah, ini juga mungkin bertanya-tanya, Pak, ini apa? Gitu ya. Oke, saya copot dulu, teman-teman. Oke, ini ada dudukan, gitu ya. Kemudian di sini ada sesuatu, itu di belakangnya ada baterainya. Kemudian ketika saya nyalakan, nah, seperti ini kurang lebih. Maka silakan Anda sebutkan kira-kira ini disebutnya apa gitu ya. Kemudian berikutnya, ini ada benda yang mirip juga seperti tadi. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini juga sama, teman-teman, bisa dicopot gitu. Bisa juga dimasukkan. Nah, tapi hati-hati memasukkannya, kalau dibiarkan dia akan ke bawah. Anda tahan bagian bawahnya supaya ketinggian semuanya sama. Gitu ya. Kemudian Anda pastikan dia lurus. Gitu. Di sini ada beberapa tempat dudukan. Gitu ya. Oke. Berikutnya, teman-teman, ini ada juga alat yang ya sederhana juga gitu ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kertas biasa.
gitu. Oke. Kemudian dan terakhir di cermin cekung ini, menentukan fokus cermin cekung, terakhir kita akan menggunakan alat ini. Oke. Nah, ingat kembali ini nama alatnya apa, tadi juga di awal sudah saya sebutkan, dan cara menggunakannya juga di pertemuan kedua Anda sudah mendapatkan penjelasannya dari video yang sudah diberikan. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, untuk menentukan nilai fokus dari sebuah cermin cekung, alatnya barusan sudah saya sebutkan. Berikutnya, variabel apa sih yang harus Anda ukur dalam percobaan kali ini? Gitu. Nah, ingat kembali konsep di pemantulan cermin cekung. Saya kira Anda juga di SMA sudah belajar, oh iya Pak, ada yang namanya sinar istimewa. Oh iya Pak, ada bagaimana penjalaran sinar sehingga terbentuk bayangan pada cermin cekung. Mohon itu dibaca kembali konsep-konsepnya. Oke. Oh iya, saya lupa tadi menunjukkan bagian komponen paling besar dari eksperimen kita ini. Yang seperti ini. Dan kalau dilihat teman-teman, ini ada angka-angkanya. Oke. Nah, silakan Anda sebutkan kira-kira namanya apa gitu ya, si alat ini. Oke. Nah, berikutnya caranya itu sangat sederhana teman-teman. Untuk menentukan titik fokus dari cermin cekung ini. Tadi di awal sudah saya katakan ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama menggunakan konsep pemantulan. Nah, seperti apa? Saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan alat-alat yang ini. Pertama, saya akan simpan dulu benda ini. Oke, seperti ini. Kemudian saya tutup. Oke, ini ada mur ya. Ini ada mur untuk menutup, untuk mengencangkan. Berikutnya saya simpan, kurang lebih taruhlah di sini. Dan teman-teman juga perlu diperhatikan, ini ada sebuah garis yang menunjukkan nanti ini menunjukkan posisi dari objek ini. Ada sebuah garisnya. Oke. Berikutnya, oke, mohon maaf saya geserkan di tengah-tengah supaya kelihatan lebih jelas. Berikutnya, saya akan tempatkan ini beserta dengan cermin cekungnya. Oke. Saya tempatkan. Kalau Anda perhatikan, di sini ada tempat, tapi tidak masuk. Karena ukurannya ini fix. Nah, bagaimana menempatkannya bisa di bagian belakangnya. Oke, seperti ini sebagai contoh. Ini mohon hati-hati teman-teman, karena ya ini barang pecah belah gitu ya. Oke. Nah, tidak usah terlalu kencang, asalkan Anda yakin bahwa dia sudah sudah berada pada posisinya dan tidak jatuh gitu. Tidak usah terlalu kencang, cukup seperti ini saja. Oke. Berikutnya saya tempatkan di sini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman saya coba nyalakan. Oke, saya luruskan terlebih dahulu ini. Oke. Mohon maaf. Oke, saya nyalakan teman-teman. Oke. Ini ada tadi sesuatu yang menyala, kemudian dia di depannya ada cermin cekung, kemudian terakhir saya tempatkan ini. Oke, saya tempatkan ini. Di mana ditempatkannya? Yaitu di belakang si bendanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini settingan percobaan yang akan Anda lakukan. Nah, sekarang Pak, bagaimana bayangan yang terbentuk dari cermin cekung ini? Caranya bagaimana? Anda bisa menggeser-geserkan baik yang ini maupun yang ini. Sebagai contoh, oke, silakan Anda maju ke depan. Kita zoom. Coba saya setting kurang lebih taruhlah misalkan ini di angka 7 misalkan. Kemudian di sini angka 80 misalkan. Dari sini ke sini itu adalah salah satu yang harus Anda hitung. Harus Anda ukur dari sini ke sini. Itu jarak apa? Silakan Anda pelajari kembali. Dari cermin ke sesuatu yang bercahaya ini Anda sebut sebagai jarak apa. Berikutnya saya geserkan si benda ini. Oke, saya geserkan dekat, jauh sampai Anda menemukan dari bayangan si benda bercahaya ini. Oke, tidak dapat artinya berarti posisi yang ini kurang tidak pas. Kita akan geserkan kembali.
Oke, kita akan geserkan kembali sampai kita ketemu di mana. Nah, oke, saya coba dekatkan. Oke, kalau Anda perhatikan di layar, teman-teman. Oke, nah, ada sesuatu yang makin jelas, makin jelas, makin jelas, makin jelas, makin jelas, gitu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa oke, ini ada sesuatu yang bercahaya. Kemudian si cahaya ini kena ke cermin cekungnya, kemudian oleh cermin cekung dia dipantulkan sehingga di belakangnya terbentuk sesuatu. Oke, nah kalau Anda lihat, ini kalau digeserkan dia warnanya jadi buram. Anda cari betul-betul gambar atau misalkan yang di sini tuh kelihatan yang paling tegas gitu. Silakan digeser sehingga dia menemukan paling tegas. Oke, taruhlah misalkan seperti ini paling tegasnya. Coba kalau Anda perhatikan kembali, si lampunya bentuknya seperti ini, tetapi yang tertangkap di kertas ini bentuknya seperti ini. Itu kira-kira disebutnya apa ya, sifat yang terbentuknya gitu. Sifat apanya? Silakan Anda pelajari kembali. Ini sebenarnya apanya? Ini disebut apa dan ini apanya? Silakan Anda cek kembali konsep-konsep yang sudah Anda pelajari. Nah, dari sini Anda harus mencatat setidaknya ada dua variabel yang harus Anda catat. Yang pertama tadi dari si cermin cekungnya ke ini yang tengah-tengah nih, yang tadi benar bercahaya. Silakan Anda katakan jarak apa gitu. Baca lagi konsepnya, ini disebutnya jarak apa. Kemudian berikutnya dari cerminnya sampai ke kertas ini. Tadi dia menangkap sesuatu. Nah, ini dari sini sampai ke sini disebutnya jarak apa. Oke. Nah, kurang lebih dua data itu yang harus Anda catat pada penentuan fokus cermin cekung menggunakan konsep pemantulan. Oke. Nah, kami akan mengambil 10 data untuk Anda semua. Nah, dari 10 data ini kami akan tunjukkan nanti angka-angkanya, tapi Anda yang akan mencatat secara langsung dari gambar yang akan kami berikan. Itu pengambilan data cara yang pertama. Oke. Ya, berikutnya kami akan munculkan 10 data yang sudah kami ambil, yaitu sebagai berikut. Baik, teman-teman semua, barusan sudah kami berikan ada 10 kegiatan eksperimen pengambilan data yang sudah kami lakukan, dan dari 10 data yang barusan sudah kami tunjukkan kepada Anda, silakan Anda buatkan tabel pengamatannya, kemudian dari situ Anda olah datanya sampai diketemukan berapa titik fokus dari cermin cekung yang kita gunakan. Oke, nah berikutnya, teman-teman, setelah Anda mengolah semua datanya, dapatlah cermin cekung yang dipakai fokusnya berapa. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan tetap fokus cermin cekung yang sama, tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan konsep pemantulan cahaya, seperti yang barusan sudah kami demonstrasikan. Dan yang keduanya menggunakan alat ini, yang tadi juga di awal sudah kami tunjukkan kepada Anda semua. Dan cara menggunakannya juga seharusnya Anda sudah bisa, karena sudah dijelaskan juga di pertemuan kedua. Oke, teman-teman semua, ini mencoba mengingatkan kembali alatnya seperti ini. Coba Anda flashback kembali dari video yang kedua. Bagian atasnya ini ada skalanya. Kemudian bagian sampingnya pun ini ada skalanya. Mohon diperhatikan kembali video pada pertemuan kedua. Nah, bagaimana cara menggunakan alat ini? Oke, saya munculkan dulu teman-teman. Saya ambil dulu
si cermin cekung yang akan kita ukur berapa kelengkungannya. Nah, seperti ini. Diingat kembali, menggunakan alat ini ada beberapa yang harus Anda ukur terlebih dahulu sebelum ke sini, sebelum langsung ke cermin cekungnya. Apakah itu? Oke, yaitu jarak kakinya, teman-teman. Oke, sekali lagi saya ingatkan, mohon dilihat kembali, dipelajari kembali di video pertemuan kedua. Di situ ada matematisnya yang kami jelaskan, dan di situ ada komponen jarak antara kaki, salah satu yang ketiga ini nih. Anda boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, silakan, ke titik yang tengahnya. Oke, Anda bisa mengukurnya dari sini ke sini, boleh, dari sini ke sini juga silakan, tidak jadi masalah. Saya beri contoh, ini alat ukur yang kita pakai. Nah, saya kira juga Anda sudah tidak asing dengan alat ukur ini, silakan sebutkan namanya apa. Kemudian di sini pun cara bacanya saya kira di EFD 1 juga sudah dijelaskan. Ini ada yang namanya skala utamanya, dan yang bisa digerak-gerakkan ini ada skalanya juga, itu namanya skala Arrhenius. Ada skala utama, ada skala Arrhenius. Di sini pun sama, ada skala utama yang tadi saya tunjukkan, ada skala Arrhenius. Oke, kembali ke bagaimana cara menggunakan alatnya. Pertama, Anda harus ukur berapa jarak dari ujung ini nih, ujung salah satu kaki ke tengahnya. Sekali lagi, Anda boleh mengambil kaki yang manapun dari ketiga kaki yang ada di samping. Oke, pastikan ini dari ujung ke ujung, seperti ini. Oke, kemudian setelah Anda dapat dari puncak ke puncak, kalau saya katakan seperti itu boleh, dari ujung ke ujung juga silakan. Kemudian ketika sudah dapat, kemudian Anda kunci biar tidak berubah, gitu ya. Kemudian baru Anda baca hasil ukurnya berapa. Oke, nah berikutnya kami akan memberikan data-data kembali hasil pengukuran kami, karena ini pun sama, kami akan melakukan pengukurannya bukan satu kali tapi berulang-ulang supaya datanya lebih akurat. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus mengukur jarak dari kaki ke kaki yang samping ke yang tengahnya. Kemudian boleh yang ini, ke tengahnya juga seperti itu, sama. Oke. Nah, yang berikutnya, teman-teman. Oke, yang berikutnya, teman-teman nanti akan diberikan data juga, kami akan mengambil data juga, yaitu bagaimana mengukur kelengkungan dari si cermin cekung ini. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah pastikan semua kaki 1, 2, 3, 4 itu dalam kondisi sejajar atau segaris atau betul-betul datar. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan meja atau bisa juga menggunakan cermin, juga tidak apa-apa, cermin datar. Teman-teman pastikan semuanya kontak. Ini yang kita katakan sebagai proses kalibrasi terlebih dahulu. Oke. Nah, saya coba putarkan. Kalau saya putarkan, dia mengangkat seperti ini. Artinya ini kondisi yang tidak seharusnya. Kondisi awal kita harus setting sehingga semua kaki yang ada di sini, ada 4 kaki, 3 kaki di samping-samping dan 1 kaki di tengah, semuanya kontak pada bidang datar. Oke, nah ketika sudah dapat seperti ini, Anda lihat berapa pembacaan awal. Ini yang kita katakan sebagai proses kalibrasi, teman-teman. Nanti juga setelah ini kami akan melakukan eksperimennya dan kami akan berikan data-data berupa fotonya kepada teman-teman semua. Oke, ketika Anda sudah yakin bahwa Pak, ini oke, sudah kondisinya datar, baru kita mengukur berapa kelengkungannya. Kelengkungan dari cermin cekung ini. Bagaimana caranya? Sama juga, kita tinggal simpan saja seperti ini, teman-teman. Gitu. Kemudian tadi yang dalam kondisi datar ini nih, semuanya dalam kondisi kena ke bidang datar, kemudian kita tempelkan di atas cermin cekungnya. Nah, karena cermin cekung itu di bagian tengahnya pasti melengkung, rekan-rekan semua. Artinya kalau diperbesar si kaki bagian bawah, kaki bagian tengah itu sekarang mengambang, tidak kena. Jika diperbesar,
dia mengambang bagian tengahnya tidak kena ke cerminnya. Di mana yang ujung-ujungnya ini sudah kena semua, tapi bagian tengahnya itu tidak kena. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita putar si alat ini yang bagian tengah, perlahan-lahan. Ingat kembali tadi posisi awalnya berapa? Kemudian kita putar, sehingga si bagian tengah ini mengenai si permukaan cermin cekungnya. Oke, nah barusan saya sudah putar beberapa kali putaran, dan saat ini jika Anda melihat lebih detail kembali, dia semua kakinya sekarang sudah kena lagi ke semua bagian cermin cekungnya. 3 bagian samping sudah kena, dan bagian tengah pun dia sudah kena ketika barusan didorong ke bawah. Dari sini apa yang Anda dapatkan yaitu kedalaman kelengkungan yang tengah-tengah ini, teman-teman. Tadi kan saya putar, dia mendorong ke bawah, artinya posisinya ini sudah tidak datar lagi. Nah, berapa jarak kedalaman, kalau saya katakan kedalaman gitu ya, silakan Anda bisa menggunakan istilah yang lain secara matematisnya. Berapa kedalamannya Anda bisa ukur dari sini. Oke. Tadi ingat kembali posisi awalnya di berapa, skala utamanya, dan skala non-newsnya juga tadi di angka berapa. Ketika diputar, dia bergesernya berapa. Oke, di skala utamanya, begitupun di skala non-newsnya. Oke, gitu. Jadi Anda putar berapa yang tadi awal dan berapa yang sekarang, kemudian diselisihkan, itulah kedalaman dari kelengkungan cermin cekung ini. Oke, nah berikutnya teman-teman, barusan sudah kami tunjukkan bagaimana caranya. Nah, berikutnya kami akan tunjukkan beberapa data yang sudah kami ambil. Kemudian dari data yang kami tunjukkan, silakan Anda catat, kemudian masukkan ke dalam tabel pengamatannya. Nah, berikut data-data yang sudah kami ambil, yang kami sajikan untuk Anda. Silakan. Oke, baik rekan-rekan semua, sudah sampai kita di penghujung kegiatan eksperimen pada kesempatan kali ini, yaitu menentukan berapa fokus dari cermin cekung yang saya pegang saat ini. Tadi Anda sudah diberikan 2 eksperimen yang berbeda untuk menentukan si fokus dari cermin cekung ini, yaitu yang pertama saya ingatkan kembali menggunakan konsep pemantulan cahaya, dan yang kedua tadi menggunakan alat ini. Oke, nah dari data-data yang sudah Anda peroleh, silakan Anda olah, kemudian Anda isi LKM-nya, kemudian Anda bandingkan, analisis. Satu benda diukur si fokusnya menggunakan 2 metode yang berbeda, kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah sama persis atau berbeda? Kalau berbeda, seberapa berbeda dan kenapa itu berbeda?
Ingat kembali, dalam eksperimen bukan hanya kesempurnaan data yang diperlukan, tapi lebih dari itu Anda diminta berpikir kritis terhadap data yang Anda miliki dan kemudian menganalisis dari data yang Anda miliki. Oke, itu saja untuk kesempatan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya di eksperimen yang lain. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.